Puji akan nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tidak saya mengucapkan selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua, terlebih selamat kita kembali berbakti, beribadah kepada Tuhan. Saudara, kita adalah orang-orang yang berbahagia, bahwa kita percaya pada saat ini Tuhan ada di tengah-tengah kita, siap mencurahkan berkat-Nya atas kita, atas ibadah kita pada saat ini. Kami undang Bapak Ibu berdiri bersama-sama. Mari kita mulai ibadah kita pada saat ini. Kita pujikan bersama satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Selalu berada di dekat.
Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Segala puji dan syukur Tuhan, kembali kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Engkau sungguh Allah yang baik Tuhan. Bahwasanya kasih setiamu Tuhan untuk selamanya bagi setiap kehidupan kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Dan ini sangat terbukti dan nyata di sepanjang kehidupan kami ya Bapa. Oleh karena Tuhan, biarlah menjadi satu kerinduan bagi kami jemaat-Mu yang Allah sudah berkati, yaitu untuk kami senantiasa selalu rindu dekat kepada Engkau ya Tuhan. Kami percaya Engkau senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang terlebih dulu telah mengasihi kepada kami ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biar dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap tubuh jiwa roh kami Tuhan, kami juga mau mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau melayani Engkau ya Tuhan. Bapa, pada petang ini Tuhan, kami bersama jemaat yang ada pada saat ini Tuhan. Kami bersatu hati ya Bapa. Kami beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Yesus. Kami mengagungkan Engkau sebagai Raja atas kehidupan kami ya Tuhan. Mari Bapa, bertakhtalah Engkau di atas pujian kami pada saat ini. Curahkanlah berkat-Mu Tuhan atas kami semua pada saat ini. Biarlah ibadah kami pada saat ini menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga kami sepulang dari tempat ini boleh membawa sukacita anugerah yang luar biasa dari Tuhan datangnya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami Tuhan pada petang ini. Dari awal pertengahan kepada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Dan kami mulai ibadah kami pada saat ini. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk. Shalom. Haleluya. Sungguh saudara, kita patut bersyukur. Kita patut bangga. Kita punya Allah yang seperti Dia. Dia Allah yang begitu mengasihi kita saudara. Mari oleh karena itu saudara, dengan segenap hati kita, dengan segenap kehidupan kita, kita mau mengagungkan Dia. Kita mau besarkan nama Dia. Dialah Allah atas hidup kita. Haleluya. Baba,
silakan duduk. Haleluya, saudara, kalau kita sudah diberkati oleh Tuhan dan Tuhan begitu mengasihi kita, biarlah kiranya kita mempunyai satu kerinduan kepada Tuhan, saudara, yaitu diam dalam rumah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, menikmati anugerah Tuhan. Haleluya, mari kita pujikan bersama-sama. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Haleluya. Pujian dari kaum ibu, kami persilakan maju ke depan.
aminkan saudara. Benar saudara, hanya ada satu juru selamat yang setia. Dialah Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan jiwa kita saudara. Ya kuasanya tiada terbatas. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita saudara. Oleh karena saudara, mungkin saat ini kita yang mengalami tidak keberdayaan dalam kehidupan kita. Dia Allah yang setia. Dia akan memampukan kita. Dia akan mengangkat setiap beban kita sehingga kita boleh kuat. Asal kita mau percaya, mujizat Tuhan senantiasa dinyatakan dalam kehidupan kita. Haleluya, kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat pujian kita. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan.
Maha besar Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Allah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, segala kasih dan kemurahan Engkau, karena kasih-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Di mana kami ada, sebagaimana kami ada sore hari ini, semua hanya karena kemurahan Engkau, semua hanya karena kasih karunia yang dari Engkau ya Bapa. Terima kasih segala pemeliharaan Allah sepanjang hari ini, sehingga saat ini ya Bapa kami boleh kembali bersama bersekutu untuk kami boleh berbakti, memuji dan memuliakan nama Engkau. Tambahkanlah iman percaya kami, tambahkanlah kepercayaan kami kepada Engkau ya Bapa, karena di saat kami percaya di situ mukjizat Engkau boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Segala perkara boleh kami tanggung hanya karena Engkau. Terima kasih ya Bapa, terima kasih kami telah memuji dan memuliakan akan kuasa Engkau. Kiranya pujian kami boleh menjadi suatu persembahan yang hadir di hadirat Engkau. Terima kasih ya Bapa, kiranya Allah memberkati para pelayan-pelayan Engkau yang sudah ambil bagian pelayanan Engkau sore hari ini. Allah juga memberkati seluruh sidang jemaat Allah yang sudah hadir maupun yang tiada sempat hadir sore hari ini ya Bapa. Allah memberkati mereka semua seperti Allah sudah memberkati kami. Terima kasih Yesus. Sebentar kami akan terima kebenaran akan firman Engkau. Berikanlah, berkatilah tanah hati kami ya Bapa. Berikanlah tanah-tanah yang subur. Allah mau juga memberkati telinga-telinga kami, sehingga firman-Mu boleh kami terima, boleh kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Allah memberkati hamba Engkau yang akan menyampaikan isi hati Engkau. Biarlah firman-Mu melalui hamba Engkau boleh berfirman kepada kami, dan berfirman-Mu boleh menjadi rema di dalam kehidupan. Amin, amin. Terima kasih Yesus. Segala puji dan hormat serta syukur kami naikkan hanya kepada Engkau. Allah sendiri yang menyertai ibadah kami pertengahan hingga akhirnya. Kuasa Roh Kudus Engkau ya Bapa boleh mengurapi kami, otoritas Allah boleh ada bersama kami sore hari ini. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Saya ucapkan selamat petang bagi kita semua. Selamat beribadah memuji nama Tuhan dalam ibadah pertengahan minggu. Pada petang hari ini Tuhan memberkati. Kita kembali belajar firman Tuhan. Kita lanjutkan tentang seri pengajaran dalam Injil Markus. Kita akan membaca ayat 2, Markus pertama, Markus 1, ayat 2 sampai yang ke-8. Injil Markus 1 ayat 2 sampai 8 seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu." Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku akan datang, ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Markus memulaikan catatan tentang Injilnya mengenai Yohanes Pembaptis. Ya, kalau Injil Matius dan Injil Lukas dimulaikan dengan silsilah Yesus,
beserta catatan-catatan tentang kelahiran Yesus, inkarnasi Allah menjadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Namun Markus memulaikan catatan Injilnya tentang seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Kalau dalam Injil Yohanes ya sedikit mencatat pada bagian-bagian pertama memberitakan tentang definisi firman. Ya, siapakah firman itu dan apakah yang dilakukan oleh firman itu. Baru mencatat tentang Yohanes Pembaptis. Namun Markus memulai dengan Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis ini adalah seorang yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Ya, kelahirannya sama seperti kelahiran Yesus, dinubuatkan oleh para nabi. Bahkan sudah masa dalam perjanjian baru menjelang kelahiran Yohanes Pembaptis di mana ayah dan ibunya selama ini tidak mempunyai anak, malaikat menampakkan diri kepadanya, kepada papanya Yohanes Pembaptis sewaktu mempersembahkan korban bakaran di dalam bait Allah. Yesus pun juga sama, kelahirannya dinubuatkan oleh para nabi. Kedatangannya dinubuatkan oleh para nabi. Bahkan sebelum kelahiran Yesus, malaikat pun juga datang mengunjungi Maria, ibu Yesus. Ya, kalau dalam Injil Lukas, Bapak Ibu Saudara bisa membaca bahwa Yesus dan Yohanes Pembaptis ini memiliki pertalian atau hubungan keluarga. Dan lebih dahsyat lagi ketika Maria berkunjung ke rumah Elisabet, Elisabet merasakan bahwa Yohanes Pembaptis sudah dipenuhkan Roh Kudus sewaktu dalam kandungan. Ya. Ada banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang kelahirannya atau keberadaannya sebelumnya diberitahukan terlebih dahulu. Ya, dalam perjanjian lama seperti Simpson itu juga sama. Kelahirannya diberitahukan terlebih dahulu. Namun kita akan belajar tentang Yohanes Pembaptis ini. Markus mencatat seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Ya. Yesaya itu ditulis 600 tahun sebelum Yesus ada di dunia lahir dan juga Yohanes lahir. Namun Allah telah berfirman kepada Yesaya bahwa akan ada seorang utusan yang akan datang ke dunia mendahului Mesias. Mendahului Mesias. Dari sini kita mengerti bahwa 600 tahun kemudian lahirlah seorang anak yang bernama Yohanes Pembaptis. Berarti dia menggenapi apa yang telah dinubuatkan para nabi. Dia menggenapi apa yang Tuhan telah firmankan terhadap dia. Disebutkan di sini bahwa Allah sendirilah yang menyuruh. Jadi Allah sendiri telah mempersiapkan pribadi Yohanes Pembaptis untuk melakukan suatu tugas tertentu sebelum Allah menggenapi rencana penebusannya melalui inkarnasi Yesus Kristus. Ya. Kalau kita kembalikan dalam kehidupan saya dan saudara Bapak Ibu, bahwa Allah ini telah mempersiapkan kita. Allah telah memilih dan memanggil kita sebelum dunia ini dijadikan. Dan sekarang keberadaan kita di muka bumi ini, itu pun juga karena kehendak Yesus, kehendak Allah atas hidup kita. Dan Allah
mempersiapkan kita untuk suatu tugas tertentu dalam dunia ini, sama seperti Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis disebutkan sebagai seorang utusan. Yesus pun juga sama, dia menyatakan diri sebagai utusan. Bedanya, Yesus itu keluar dari Allah. Keluar dari Allah. Jadi Allah sendiri yang dari dalam diri Allah sendiri mengeluarkan, melahirkan seorang dalam wujud inkarnasi Yesus Kristus. Ya. Utusan di sini disebut sebagai duta, ya, sebagai messengers, pembawa pesan. Pembawa pesan dari Allah. Untuk dinyatakan kepada umat Israel pada waktu itu untuk mempersiapkan suatu umat dan mengembalikan hati anak-anak kepada bapaknya, hati bapak kepada anak-anak. Itu tugas Yohanes. Artinya mengembalikan hati Bapa di sorga untuk menikmati kasihnya kembali kepada umat Israel. Jadi sebelum Mesias benar-benar menyatakan diri, Yohanes Pembaptis mendapatkan tugas untuk mengembalikan mereka terlebih dahulu, memperlengkapi mereka, mempersiapkan mereka untuk siap menyongsong kedatangan Yesus Kristus. Ya. Nah, Yohanes Pembaptis ini dia disebutkan sebagai seorang nabi, Yesus katakan. Dan dia punya pengaruh yang besar dalam pelayanannya. Dan dia sebagai pembuka jalan bagi Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sudah saya sebutkan tadi, Tuhan telah menyuruh kita. Tuhan telah memakai kita menjadi utusannya untuk memberitakan kabar baik, kabar kesukaan, supaya banyak orang kembali kepada kasih Allah. Ini tugas kita bersama. Masih ada banyak jiwa-jiwa yang terhilang. Masih ada banyak, ya, secara sempit saja umat Tuhan yang belum kembali kepada kasih Allah. Masih ada banyak rekan-rekan kita, orang-orang Kristen yang sudah lama kita melihat mereka tidak beribadah bersama dengan kita. Ya. Kadang-kala saya dan istri kalau ketemu dengan mereka di luar atau dalam pertemuan apapun, ada kalanya kami mengajak mereka, kenapa sudah lama enggak datang, mari datang beribadah kembali. Namun dengan segala macam alasan yang dikeluarkan. Nah, ini menjadi tugas kita bersama. Apalagi masih ada banyak jiwa-jiwa di luar sana yang belum percaya kepada Yesus. Ini tugas saya dan saudara, tugas kita bersama. Karena Tuhan telah menempatkan kita di muka bumi ini sebagai utusan-utusannya, sebagai duta-dutanya, sebagai messengernya Tuhan, ya, dalam hidup ini. Baik dalam perkataan, perbuatan, tingkah laku. Memang kita penuh kelemahan, kita penuh kekurangan. Tapi saya percaya firman Allah dan Roh Kudus akan menuntun kita menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai bagi kemuliaan-Nya. Dan ketika Yohanes Pembaptis memulaikan pelayanannya, banyak orang yang bertanya kepada dia, siapakah engkau? Apakah engkau Mesias? Nah, banyak orang yang mengeluh-elukannya. Banyak orangnya membangga-banggakannya dalam pelayanan Yohanes Pembaptis. Namun Yohanes Pembaptis dengan segala kerendahan hati dan kerelaan hati dia berkata bukan. Dan dia katakan ayat yang ketiga, akulah. Ya, kalau dalam Injil Yohanes, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes keempat Injil mencatat, akulah itu suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Pelayanan Yohanes Pembaptis, saudara, pertama-tama itu di padang gurun.
berseru-seru di padang gurun. Jadi setelah saya percaya, setelah dia lahir, dia besar, dia tinggal di padang gurun, saudara. Mengalami peristiwa-peristiwa padang gurun. Dan kalau saudara mempelajari tokoh-tokoh di Alkitab yang Tuhan bawa mereka ke padang gurun, mereka menjadi orang-orang yang hebat dan terlatih. Musa selama 40 tahun dia ada di padang gurun. Yesus selama 40 hari dia berpuasa di padang gurun. Dan Yohanes memulaikan pelayanannya di padang gurun. Ngotbahi siapa, saudara? Ngotbahi pasir. Dan saya percaya selama dia di padang gurun, dia berseru-seru, itu dia sedang melatih dirinya dengan Allah sendiri. Dan ketika dia keluar dari padang gurun, melakukan tugas pelayanan, disebutkan ayat yang kelima, di daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem datang kepadanya. Nah, jadi ketika saudara dan saya ada di padang gurun, ya, kita merasa seperti ada di padang gurun hidup kita, nanti Tuhan akan mempersiapkan kita menjadi manusia-manusia yang hebat. Dan tokoh-tokoh Alkitab yang lulus dari padang gurun, mereka menjadi tokoh-tokoh yang hebat, yang luar biasa, yang juga diberkati oleh Tuhan. Ya. Banyak orang yang menolak padang gurun, tapi Yohanes memulaikan pelayanannya dari padang gurun. Gak ada orang, gak ada siapa-siapa, dia berseru-seru. Dan ketika dia selesai di padang gurun, ayat yang kelima, semua penduduk Yudea, semua penduduk Yerusalem datang kepadanya untuk mendengarkan pengajarannya, untuk mendengarkan pesan yang dia bawa. Dan pesan yang Yohanes Pembaptis bawa dalam pelayanannya sama dengan yang Yesus bawa. Ayat yang keempat dikatakan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Kalau dalam Injil Yohanes, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dalam Matius pun juga sama dicatat. Lukas pun juga sama dicatat, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan ketika Yesus tampil pun, pertama kali pengajaran yang Yesus berikan, bertobatlah dan kerajaan Allah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ya. Bertobat bukan hanya satu kali, saudara. Tapi setiap saat, setiap waktu. Kita perlu bertobat. Sudahlah, saya dan saudara ini tidak bisa membohongi diri kita sendiri. Kadangkala ada kalanya kita lebih banyak melenceng dari firman Tuhan. Melenceng dari kebenaran. Jadi kita perlu bertobat. Perlu terus berbalik kepada Tuhan. Dan kita bersyukur punya Roh Kudus. Salah satu peran dari Roh Kudus ialah menginsafkan saya dan saudara dari segala dosa. Menyadarkan saya dan saudara. Baik melalui firman Tuhan atau melalui orang-orang yang ada. Menyadarkan kita supaya kita kembali berbalik kepada kasih kemurahan Tuhan. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, Allah akan mengampuni dosa. Bertobat, dibaptis, terima pengampunan dosa. Nah, nanti akan ada pembelajaran khusus tentang baptisan, ya,
tentang pelayanan Yohanes. Ini yang harus kita serukan kepada banyak orang dan juga kepada diri saya dan saudara. Bertobatlah selalu. Berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosa. Mari kita lanjut ayat yang ke-6 dan kita lihat pengaruhnya dalam pelayanan Yohanes Pembaptis luar biasa. Orang-orang mengaku dosa, mereka dibaptis, mereka berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Ayat yang ke-6 kita melihat pribadi Yohanes Pembaptis dalam kehidupannya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Hanya Yohanes Pembaptis saja yang dicatat pakaiannya seperti ini, saudara. Yesus memakai jubah. Pada masa itu orang-orang sudah memakai jubah, ya. Satu tenunan, istilahnya itu seperti daster, ya. Terusan gitu, saudara. Tapi Yohanes Pembaptis dicatat pakaiannya jubah bulu unta dan memakai ikat pinggang kulit. Dan makanannya belalang dan madu hutan. Kalau kita lihat ayat ini berbicara tentang kesederhanaan Yohanes Pembaptis dalam hidupnya. Ingat, sederhana bukan berarti dia miskin. Sederhana bukan berarti tidak mampu. Sederhana bukan berarti bukan orang hebat. Atau orang tidak hebat. Yohanes Pembaptis sederhana. Penampilannya sederhana. Dia melayani dalam berpenampilan yang sederhana, namun bersahaja. Penampilannya sederhana, namun dia punya kuasa. Dia powerful dalam melayani. Mungkin orang melihat zaman sekarang pakaiannya kok aneh. Ya, jubah bulu unta, ikat pinggang kulit. Tapi ini menunjukkan kesederhanaan dalam Yohanes Pembaptis dalam melayani Tuhan. Dalam melakukan tugas pelayanan. Lebih dari penampilan fisiknya, tapi penampilan dalam hatinya. Dan makanannya belalang dan madu hutan. Nah, ini makanan yang bergizi, saudara. Ada yang suka makan belalang? Madu, ya masih sering ya madu. Walaupun sudah ada banyak campuran-campurannya. Ya, belalang dan madu hutan ini adalah makanan yang dihasilkan secara murni dari alam. Ya, tidak ada barang yang manis, hal yang manis yang dikeluarkan secara langsung dari alam kecuali madu. Itu hal yang paling manis dari alam sendiri. Nah, dari sini kita belajar juga bahwa Yohanes Pembaptis ini mengajarkan kita juga menjaga kesehatan dalam pola makan. Supaya dengan kekuatan makanan yang kita konsumsi, kita juga kuat dalam melayani Tuhan. Saya percaya kita melayani Tuhan itu lelah, capek. Apalagi kalau dalam tugas pelayanan yang kita kerjakan itu terjadi secara berurutan, terus menerus. Kita akan merasa capek, kita akan merasa lelah secara fisik. Ya. Saya percaya ketika saudara selesai beribadah minggu, saudara pasti pulang akan merasa lelah, merasa capek. Karena kita akan benar-benar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dalam pelayanan kita maupun dalam saat kita memuji, menyanyi, bertepuk tangan.
Maka kita perlu asupan-asupan makanan yang bergizi. Dan Yohanes Pembaptis untuk untuk memberi kekuatan dalam fisik ketika dia melayani, dia melakukan makanan, dia memakan makanan yang menyehatkan. Belalang dan madu hutan. Ya, tidak harus kita melakukan hal yang sama, makan belalang dan madu hutan, karena ada belalang-belalang tertentu saja yang bisa dikonsumsi, yang lainnya beracun. Namun saudara bisa cari di internet bagaimana kandungan gizi belalang itu saudara yang bisa dimakan. Sangat tinggi proteinnya. Dan itu bagus untuk kesehatan kita. Madu hutan, madu yang murni pun juga baik untuk kita. Untuk pencernaan kita maupun untuk membasahi mulut kita supaya tetap baik. Ya, dalam kita melayani Tuhan, mari kita belajar untuk melakukan dengan sederhana. Ya, walaupun mungkin kita sudah diberkati Tuhan, jadilah pribadi-pribadi yang tetap sederhana, bersahaja. Ya, tidak jumawa, tidak sombong, tidak angkuh, atau merasa lebih dari yang lain. Tapi dengan kerendahan hati kita melayani Tuhan. Ya, ayat yang ke-7 inilah yang diberitakannya. Selain dia beritakan bertobatlah dan kerajaan Allah sudah dekat, beri dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosa. Dia menunjuk kepada Yesus. Sekali lagi saya ulangi, banyak orang yang mengeluh-elukan Yohanes Pembaptis dan menganggapnya sebagai Mesias. Namun dia tidak mau mengambil bagian itu. Malah dia berkata, sesudah aku akan datang Ia. Akan datang Yesus yang lebih berkuasa daripadaku. Dia hebat, Yohanes Pembaptis hebat. Umat yang dilayani luar biasa. Ya, seluruh penduduk Yudea, seluruh penduduk Yerusalem, dia berkhotbah tanpa mic, tanpa sound system. Namun orang-orang tersentuh hatinya dan mereka memberi diri dibaptis serta bertobat. Sehingga ketika sanjungan-sanjungan datang kepada Yohanes Pembaptis, dalam Injil Matius, Lukas, Yohanes katakan, aku bukan Mesias itu. Aku bukan Nabi yang akan datang itu. Walaupun ada banyak orang yang menganggapnya dan menaruh harapan bahwa dia itulah Mesias. Namun dia katakan, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa. Walaupun pelayanan Yohanes Pembaptis penuh kuasa, mampu mengubah hidup seseorang, namun dia lebih mengakui dia yang akan datang, Yesus, itu yang jauh lebih berkuasa daripada. Bahkan segala kuasa yang kuperoleh ini, kudapatkan dari Dia. Bahkan Yohanes berkata, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bagi Yohanes Pembaptis, Yesus jauh lebih berkuasa, Yesus jauh lebih suci, Yesus jauh lebih hebat daripada Yohanes Pembaptis. Maka dari itu dalam Injil Yohanes ayat yang terkenal, Ia harus makin besar, dia katakan, aku harus semakin kecil. Dia tahu benar, Yohanes Pembaptis tahu benar siapa yang berhak untuk menerima kemuliaan, untuk menerima sanjungan, untuk menerima elu-eluan dari orang-orang Yudea dan Yerusalem pada waktu itu. Dan Yohanes Pembaptis selalu berkata, aku ini enggak layak di hadapannya.
Artinya dia selalu memohon kelayakan yang daripada Tuhan. Ya, membuka tali kasutnya pun, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun ini adalah pekerjaan yang paling rendahan, saudara. Saya percaya akan ada orang, kita pun akan berpikir dua kali ketika orang menyuruh kita tolong ikatkan sepatuku. Tolong ikatkan tali sepatuku atau tolong lepaskan tali sepatuku. Yohanes Pembaptis katakan, sedangkan aku membungkuk dan membuka tali kasutnya pun, yang paling rendah sedikit sendirian pun, paling rendah sekali, aku enggak layak. Apalagi aku mau terima itu sanjungan elu-eluan. Bahkan anggapan orang aku ini Mesias. Dan Yohanes menerangkan lebih lanjut, aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dari sini bukan berarti baptisan air itu tidak penting atau tidak perlu. Perlu, saudara, dan itu penting. Namun kita harus lebih lanjut lagi setelah kita terima baptisan air, kita rindu selalu dibaptis oleh Roh Kudus. Ya, Yohanes menjelaskan bahwa tugasku ini hanya membaptis dengan air. Aku nggak bisa membaptis dengan Roh Kudus, tapi Yesus mampu membaptis dengan Roh Kudus. Nah, inilah pelayanan Yohanes Pembaptis. Kita dapat mencontoh dalam kehidupannya. Pertalian Yohanes Pembaptis dan Yesus itu memberitahukan kepada kita bahwa siapapun kita, dalam keluarga kita pun semua berhak untuk melayani Tuhan. Kembalikan segala kemuliaan untuk Tuhan, layani Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kita selalu minta kekudusan, kelayaan, kesucian yang daripada Tuhan. Sediakan diri terus untuk kita dipimpin, dibaptis dengan Roh Kudus senantiasa. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Di lain waktu kita akan melihat Yesus dibaptis oleh Yohanes. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita angkat satu pujian, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Ku beri kemuliaan dan hormat. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib.
ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, haleluya, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, haleluya, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Dia besar, Dia berkuasa, Dia ajaib, haleluya. Kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Dia, tiada seperti tidak ada Allah yang layak dipuji, layak disembah selain Yesus Kristus. Hanya Dia yang layak dielulukan, hanya Dia yang layak disanjung tinggi. Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, haleluya, tiada seperti Engkau, haleluya. Angkat pujian ini dari awal dan di akhir pujian Ibu Iis Nurhayati berdoa, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara, Ku agungkan nama, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, amin, dan seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, haleluya, seperti Engkau, tiada seperti Engkau, haleluya, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, haleluya, haleluya. Segala puji syukur, hormat kemuliaan bagi nama-Mu, Allah kami yang besar,
Maha Kuasa, Maha Kudus, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa. Biarlah Allah yang besar yang telah memampukan kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Engkau hingga detik ini kami boleh ada sebagaimana kami ada hanya oleh kemurahan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu lebih hari lebih heran di pemandangan Engkau ya Bapa. Engkau memberkati Tuhan keluarganya. Engkau memberkati semua yang ambil bagian saat sore hari ini dalam pujian, dalam musik, dalam semua yang kami lakukan untuk perbuatan-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah Engkau layakkan kehidupan kami. Engkau ampuni kehidupan kami. Kuatkan iman percaya kami Tuhan. Biar dalam kehidupan kami senantiasa ada pertobatan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau serahkan kehidupan kami selanjutnya dan ibadah kami selanjutnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Nanti latihan pujiannya kaum wanita dan Jumat tetap ada doa, Sabtu ibadah kaum muda, Minggu minggu pagi, siang ibadah raya. Jangan lupa ya, kita mempersiapkan diri untuk itu ibadah yang disertai dengan perjamuan kudus. Kita pakai atas putih, bawah hitam. Tuhan Yesus memberkati. Mengakhiri ibadah petang ini berdiri bersama-sama. Pujian ini sekali lagi, rapnya kita angkat. Haleluya. Bab Tuhan besar. Bab Kau besar, Bapaku ajar, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Bab Kau besar, Bapaku ajar, tiada seperti Engkau, tiada seperti Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala nasihat firman-Mu ya Bapa. Kami pun sebagai pelayan-pelayan-Mu di tempat ini mau memiliki Tuhan kesederhanaan dalam pelayanan kami seperti pelayanan Yesus sendiri yang sangat sederhana tapi penuh mukjizat dan penuh kuasa ya Tuhan. Kami pakai kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Kau memberkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih sudah pimpin awal, pertengahan sampai akhir ibadah pada petang hari ini. Sebentar lagi berlatih pujian wanita yang ada. Persembahan Kau jemaat-Mu berkati. Selesai kami pulang, Tuhan menyertai sepanjang malam yang gelap bungkus dengan darah Kristus. Bila kami membaringkan tubuh kami dengan hujan kelelahan kami panjang hari, Tuhan pun pasti melihara dengan Tuhan baik dan dengan tubuh yang sehat kembali untuk kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan Kau ya Bapa. Doa dan ucapan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu. Bapak Ibu, saudara sekalian dikasih Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat sukacita, terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian pada petang ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah kemenangan, pulanglah sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menjadi bagian kami bersama ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah memberkati dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Berkati pada saudara dan saya pada petang hari ini.